Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Safina Aulia Putri Ardani, terus bersama teman-teman saya yaitu ada M. Rehan Zaki dan M. Alfayed Nasution. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek capstone kami untuk mata kuliah manajemen proyek dengan judul proyek kami yaitu perancangan sistem CRM pada Holland Bakery berbasis website yang akan dimulai oleh M. Alfayed Nasution. Baik, untuk pertamanya itu latar belakang. Latar belakang dari Holland Bakery ini merupakan salah satu jaringan toko roti terbesar dan tertua di Indonesia. Perusahaan ini telah melayani konsumen selama puluhan tahun dengan berbagai pilihan produk roti, kue, dan makanan ringan lainnya. Namun, di tengah meningkatnya permintaan dan persaingan industri makanan yang semakin ketat, Holland Bakery menghadapi kendala dalam hal efisiensi operasional, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, penjualan, dan pengelolaan data pelanggan. Hingga saat ini, sebagian outlet masih menggunakan sistem manual atau belum terintegrasi secara digital. Sistem manual tersebut berisiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan, rekapitulasi data, dan kesulitan dalam menyusun laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang dapat mendukung proses pencatatan transaksi serta pengelolaan pelanggan secara efisien dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, selanjutnya yaitu adalah permasalahan dari Holland Bakery-nya, di mana beberapa permasalahan utama yang ditemukan di lapangan adalah yang pertama itu transaksi penjualan dicatat secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan input dan kehilangan data. Yang kedua, tidak ada integrasi antar outlet yang menyebabkan data pelanggan tersebar dan sulit dikonsolidasikan. Yang ketiga, tidak ada sistem loyalitas pelanggan yang memadai sehingga sulit mempertahankan pelanggan tetap. Yang keempat, kurangnya data historis yang dapat digunakan untuk menganalisis kebiasaan dan preferensi pelanggan. Yang terakhir yaitu efisiensi kerja staf di lapangan belum maksimal karena sistem yang digunakan belum mendukung otomatisasi proses. Selanjutnya itu tujuan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sistem Customer Relationship Management atau CRM berbasis website yang dapat pertama membantu proses transaksi dan pencatatan penjualan secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Yang kedua, menyediakan database pelanggan yang terpusat dan mudah dikelola. Yang ketiga, mengurangi kesalahan perhitungan dan duplikasi data. Yang keempat, mendukung pelaporan dan analisis penjualan secara real time. Yang kelima, menyediakan program loyalitas dan promosi yang lebih personal bagi pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu adalah manfaatnya. Manfaat dari pengembangan sistem CRM ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut, yaitu mempermudah staf toko dalam melayani pelanggan dengan sistem digital yang terintegrasi. Yang kedua, menyediakan informasi pelanggan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan, promosi, dan strategi bisnis. Yang ketiga, mengurangi beban administrasi karena data transaksi dan pelanggan tercatat secara otomatis. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, personal, dan akurat. Yang terakhir menjadi landasan untuk pengembangan sistem lain di masa depan, seperti manajemen stok, pemesanan online, dan analitik bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah project charter. Nah, seperti yang dilihat dari project charternya, yang titlenya itu perancangan sistem Customer Relationship Management pada Holland Bakery berbasis website. Nah, selanjutnya itu adalah assumption dari project charter tadi. Yang pertama, data pelanggan yang dimiliki saat ini cukup untuk dimigrasikan ke sistem baru. Yang kedua, pihak manajemen dan karyawan bersedia menggunakan sistem baru. Yang ketiga, akses internet tersedia di seluruh cabang Holland Bakery yang menggunakan sistem ini. Yang keempat, sistem akan dikembangkan dalam jangka waktu 3 bulan dan diuji sebelum implementasi penuh. Dan selanjutnya itu adalah project scope-nya. Yang pertama ada di kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem manajemen pelanggan atau CRM. Yang kedua, sistem pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, pelatihan staff. Dan untuk kebutuhan non fungsionalnya, yang pertama keamanan, yang kedua kinerja, yang ketiga skalabilitas, yang keempat usability atau kemudahan pengguna, yang kelima pemeliharaan, yang enam kompatibilitas. Dan untuk list any requirement that are specifically excluded from the scope, yaitu pengembangan aplikasi mobile terpisah, integrasi dengan sistem gudang atau logistik, fitur otomatisasi pemasaran lanjut atau marketing automation tingkat lanjut,
manajemen inventaris stok secara real time. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Zaki. Selanjutnya itu ada di project milestone. Di sini ada milestone, deliverables, dan jangka waktunya. Di sini ada impact statement-nya, perubahan alur pengelolaan pelanggan, sistem atau unit impact-nya itu tim pelayanan pelanggan. Selanjutnya itu project risk, risk-nya itu kurangnya partisipasi pengguna, mitigation strateginya, sosialisasi, dan pelatihan intensif. Nah, di sini ada resource-nya. Yang pertama itu server, programmer, software, system analyst, UI UX designer, maintenance support dalam tahun pertama, dan IT support khususnya hardware, dana training dan workshop. Constraint ini biaya yang dikeluarkan untuk resource-nya. Selanjutnya itu success measurement. Tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional dari Outlet Holland Bakery. Melalui penerapan sistem Customer Relationship Management berbasis website yang terintegrasi, proyek ini dirancang untuk mempercepat proses pencatatan transaksi, meminimalkan kesalahan dalam penjualan, serta mempermudah pengelolaan data pelanggan dan riwayat pembelian. Selanjutnya itu business case document. Yang pertama itu ada introduction. Holland Bakery merupakan salah satu jaringan toko roti terbesar dan tertua di Indonesia, dikenal luas akan kualitas produk dan jangkauan pasarnya. Nah, yang kedua itu bisnis objektif. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih personal dan responsif. Yang ketiga itu current situation dan problem atau opportunity statement. Saat ini mencatat data pelanggan dan transaksi masih dilakukan secara manual atau belum terpusat. Yang keempat itu critical assumption dan constraint. Yang pertama itu asumsi kritis. Pelanggan bersedia memberikan data pribadi mereka seperti nama, nomor telepon, dan email untuk keperluan program loyalitas dan promosi. Yang kedua, keterbatasannya. Yang pertama itu dana yang tersedia untuk proyek ini dibatasi maksimal sebesar 250 juta. Kelima itu analysis of option dan recommendation. Opsi pertama itu ada tetap menggunakan sistem manual. Opsi yang kedua itu ada menggunakan aplikasi CRM pihak ketiga. Yang keenam itu preliminary project requirements. Yang pertama itu kebutuhan fungsional. Ada manajemen data pelanggan dan historis transaksi, dan juga promosi dan notifikasi. Yang kedua itu kebutuhan fungsional. Ada akses berbasis web, yang kedua keamanan data, yang ketiga integrasi sistem. Nah, yang lanjut yang ketujuh, budget estimate dan financial analysis. Nah, di sini ada estimasi anggaran proyek. Di sini ada komponen estimasi biaya, total estimasi biaya itu 200 juta. Nah, yang kedua itu analisis finansial atau manfaat finansial proyek. Yang pertama itu peningkatan retensi pelanggan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga peningkatan pendapatan. Yang kedelapan itu ada schedule estimate. Di sini ada tahapan durasi waktu pelaksanaan. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengumpulan. Nah, di bagian kanan itu setiap jangka waktu yang ada di setiap prosesnya. Nah, yang kesembilan itu potential risk. Nah, yang kedua itu risiko kesiapan pengguna. Yang ketiga itu ada risiko keterlambatan proyek. Yang ke-10 itu ada exhibit. Yang pertama itu ada estimasi biaya proyek. Bagian A.2 estimasi manfaat finansial tahun pertama. A.3 itu analisis nilai proyek selama tahun pertama. Di main activity ini yang pertama ada initiating proses, kedua itu ada planning proses, yang ketiga di bagian executing proses, yang keempat itu di bagian controlling proses, dan di bagian kelima itu closing proses, langkah akhir penyelesaian proyek. Di Fishbone ini judul besarnya itu identifikasi faktor penyebab risiko proyek CRM berbasis web. Ya, yang pertama itu di bagian manusia, yang kedua di bagian metode, tiga yaitu teknologi, yang keempat di bagian material, di bagian yang kelima yaitu lingkungan, selanjutnya itu di bagian cost benefit analysis yang akan dibacakan oleh Safina.
Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis atau CBA, yang di mana itu kami pertama menentukan, cost estimation-nya dulu. Seperti kayak software, programmer, system analyst, IT support, UI UX designer, training, maintenance support, dan project manager, yang di mana kami menentukan, kuantitinya atau jumlah yang kami perlukan. Kemudian, kami menentukan benefit estimation-nya, terus variable assumption-nya, lalu kami menghitung cost benefit analisisnya atau CBA-nya. Nah, di sini dari hasil, CBA-nya sendiri untuk proyek sistem informasi Holland Bakery diperoleh hasil yang lebih positif dibandingkan analisis sebelumnya. Total biaya pengembangan awal proyek adalah sebesar $96.930 yang mencakup pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, sumber daya manusia, serta pelatihan. Biaya ini dilanjutkan dengan biaya produksi tahunan seperti lisensi software dan maintenance support, sehingga total biaya akumulatif selama 5 tahun mencapai $138.021. Nah, untuk profitability index-nya itu kami 1,20. Selanjutnya itu mungkin masuk ke slide berikutnya, itu masuk ke project schedule, yang dimana kami di sini menyesuaikan lagi dengan slide sebelumnya atau mind map activity yang sudah kami buat sebelumnya. Kami masukkannya sesuai activity dan menentukan predecessor-nya, kemudian kami juga menentukan resource name-nya atau siapa yang mengerjakan atau yang bertanggung jawab di pekerjaan tersebut. Nah, kemudian juga kami sudah membuat project overview-nya atau hasil dari report project tersebut. Secara keseluruhan, project Holland Bakery kami berada dalam jalur yang tepat menuju penyelesaian. Kegiatan berjalan sesuai urutan dan progres menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan setiap tahapan. Dengan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan, proyek ini diperkirakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu kami menghitung earned value-nya, yang dimana berdasarkan analisis terhadap penyelesaian fisik proyek, dapat diketahui bahwa hingga saat ini proyek telah mencapai progres sebesar 64,46% dari total rencana. Nah, untuk nilai hasil atau earned value-nya sendiri, proyek sebesar Rp64.460.000 yang dihitung berdasarkan total bobot penyelesaian fisik dikalikan dengan total anggaran proyek sebesar 100 juta. Perhitungan ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan setara dengan hampir 2/3 dari keseluruhan proyek yang direncanakan. Selanjutnya itu kami menghitung CPI dan SPI, yang dimana berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Earned Value Management atau EVM, dapat disimpulkan bahwa proyek saat ini mengalami deviasi baik dari segi biaya maupun jadwal. Total anggaran proyek BCWS-nya itu sebesar 100 juta, namun nilai pekerjaan yang telah selesai BCWP baru mencapai 63.750.000. Di sisi lain, biaya aktual yang telah dikeluarkan ACWP mencapai 82 juta. Hal ini mencerminkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan yang diselesaikan, yang ditunjukkan oleh nilai Cost Performance Index atau CPI sebesar 0,78. Angka ini mengindikasikan bahwa proyek boros, di mana untuk setiap Rp1 dibelanjakan hanya menghasilkan nilai sebesar Rp0,78. Kurva S yang telah kami buat untuk proyek ini terlihat perbandingan yang jelas antara rencana pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan pekerjaan tiap minggu. Pada tabel pertama, distribusi bobot tiap aktivitas dibagi ke dalam 8 minggu dengan estimasi persentase per minggu yang menghasilkan kumulatif rencana atau plan value sebesar 100% pada minggu ke-8. Selain itu, dari sisi waktu, proyek kami juga mengalami keterlambatan dengan schedule performance index atau SPI sebesar 0,64. Artinya, progres penyelesaian proyek hanya sebesar 64% dari yang seharusnya dicapai pada waktu tersebut. Beberapa aktivitas seperti initiating dan planning telah selesai 100%, namun aktivitas executing yang memiliki bobot terbesar 59,49% baru selesai 70%, dan controlling baru mencapai 15%. Sementara itu,
Di aktivitas closing kami belum dimulai sama sekali. Jika kinerja proyek terus berlanjut seperti saat ini, estimasi biaya akhir proyek atau EAC-nya diperkirakan mencapai Rp627.451, jauh melebihi anggaran awal kami. Terus untuk penutupan atau kesimpulan kami sendiri, untuk proyek CRM Holland Bakery itu dirancang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Diharapkan dapat menjadi sistem dasar pengembangan fitur-fitur digital lanjutan. Dengan CRM ini, Holland Bakery siap bertransformasi secara digital dan kompetitif di pasar. Baik, mungkin sekian hasil presentasi proyek kami. Kami dari kelompok 10, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.